Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Jaga kesehatan dan makan yang banyak ya. Dan saya juga mohon maaf sebelumnya karena 2 hari kemarin saya nggak upload dikarenakan sakit. Jadi tenggorokan, hidung, kepala, pokoknya ya sulit bernafas. Terus kayak ya pilek lah ya. Ya sempat curhat lah. Nggak apa-apa. Jadi untuk kalian jaga kesehatan, makannya yang banyak. Nggak usah mikirin yang aneh-aneh kayak gitu. Oke, pada siang hari ini saya kembali dan akan menceritakan sebuah kisah mistis yang saya ambil dari tweet Twitternya Putri Durga. Daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Ini adalah salah satu pengalaman yang tidak terlupakan saat memulai karir sebagai guru. Latar, nama, dan tempat akan disamarkan demi kenyamanan bersama. Sore itu seperti biasa, aku memasuki ruang kelas di lantai 3 sebuah gedung yang cukup tua di salah satu pertokoan terkenal di kota D. Gedung itu adalah salah satu cabang bimbingan belajar yang cukup terkenal, di mana aku baru beberapa hari bekerja sebagai pengajar bahasa Inggris. Gedung itu terdiri dari 3 lantai, di mana terdapat satu kelas di masing-masing lantainya. Ruang kelasnya cukup besar, terutama yang ada di lantai 3. Tapi terkesan gelap karena memang ventilasi dan pencahayaan yang tidak cukup terang di ruang kelas. Tangga menuju tiap lantainya pun sempit dan hanya bisa dilewati satu orang. Sebagai pengajar baru di tahun 2012, aku sudah siap dengan buku ajar serta absen sambil menunggu murid-murid datang ke dalam kelas. Tidak ada yang aneh kurasakan saat itu. Satu persatu, muridku mulai datang dan duduk di bangku mereka. Kebetulan ini bukan pertama kalinya aku mengajar di kelas ini. Jadi aku mulai pelajaran dengan lebih santai aja. Aku memberikan daftar hadir kepada murid yang ada di depanku dan memintanya untuk mengoper ke murid yang lain untuk mengabsen. Tidak beberapa lama, semua murid sudah mengisi daftar absen itu. Dari 30 murid, yang di absen tertera 25 yang ditandatangani. Kemudian aku mulai menghitung jumlah murid yang hadir, memastikan semua murid sudah mengabsen. Dan saat ku hitung, saat itu ternyata ada 26 orang di kelas. Aku mengacungkan lagi absen dan bertanya, "Ada yang belum absen ya?" Murid-muridku langsung bertatapan dan menjawab, "Sudah semua, Miss." "Loh, ini di absen kok ada 25, tapi kalian ada 26 orang." Tegasku lagi sambil memperhatikan satu persatu murid yang ada di kelas. Pandanganku tertuju pada seorang laki-laki yang duduk di bangku paling belakang pojok. Dia hanya tertunduk sendirian. Tidak ada buku di atas mejanya. Tidak juga dia berbicara dengan anak yang lain. Dia hanya diam tertunduk memandang meja. Lama aku diam memperhatikan anak itu, sampai suara salah satu murid mengagetkanku. "Miss, kok bengong? Kita cuma 25 kok," katanya. Aku pun tersenyum, melirik kembali ke arah anak laki-laki misterius yang ada di bangku pojok belakang. Dia masih di sana. Bulu kuduku meremang. Aku tahu
Dia bukan salah satu muridku dan juga bukan manusia. Tapi aku tidak mau membuat panik murid yang lain. Dengan sedikit berkelakar, aku menjawab, "Oh iya, Miss salah hitung. Ternyata Miss hitung diri sendiri juga. Jadinya 26." Jawabanku langsung disusul gelak tawa seluruh kelas. Perasaanku masih tidak tenang saat memberikan materi pelajaran. Sesekali ekor mataku melihat ke arah pojok dan anak misterius itu masih di sana. Di dalam hati aku bergumam pelan, "Siapapun kamu, aku tahu kamu ingin belajar, tapi tolong jangan ganggu." Setelah itu, aku melihat lagi ke arah pojok dan dia sudah menghilang. Ternyata kejadian serupa juga pernah dialami oleh salah satu temanku sesama pengajar di ruang kelas yang sama. Saat itu temanku, sebut saja R, sudah menyelesaikan jam mengajarnya. Saat dia hendak meninggalkan kelas, dia melihat ada seorang anak laki-laki di pojok, masih sibuk mencatat. Akhirnya R mengurungkan niatnya untuk turun, lalu menunggui anak itu. "Dek, masih banyak ya yang dicatat?" tanya R. Anak itu menggeleng dan melanjutkan mencatat. Kemudian Mas S cleaning service masuk ke dalam kelas. Ini sebenarnya nggak enak ya kalau pakai huruf inisialnya. Coba kita pakai nama samaran aja ya, Sofyan gitu ya. Kemudian Mas Sofyan si cleaning service masuk ke dalam kelas. "Loh, Bu Rati belum pulang, Bu?" tanya Mas Sofyan. "Belum, Mas. Ini masih ada anak yang belum selesai," jawab Bu Rati. Mas Sofyan mengernyitkan dahi lalu keluar kelas. Bu Rati melihat si anak sudah merapikan bukunya. Dia tampak lega karena jam sudah menunjukkan pukul 8 lewat 10 malam. Kemudian Bu Rati turun ke lobi diikuti oleh anak itu. Sesampainya di lobi, Bu Rati masih menunggui anak itu turun. Sebagai pengajar, dia merasa bertanggung jawab atas siswanya. Kebetulan di lobi ada Mas Sofyan yang sedang merapikan meja dan absen-absen pengajar. "Kok masih di sini, Bu? Nunggu jemputan ya?" "Enggak, Mas, saya bawa motor. Ini loh, saya nunggu murid saya yang tadi di kelas belum turun juga." "Murid yang mana, Bu?" "Itu loh, murid yang saya tungguin di kelas tadi. Turunnya bareng, kok belum nongol juga ya?" "Eh, tadi saya lihat Bu Rati cuma sendirian kok di atas," sahut Mas Sofyan yang seketika membuat darah seluruh tubuh Bu Rati berdesir. "Loh, beneran kok, Mas. Tadi saya sama anak laki-laki itu di atas," kata Bu Rati lemas. Mas Sofyan langsung mengambilkan segelas air dan meminta Bu Rati untuk tenang. Keringat dingin mengucur dari dahi Bu Rati. Dia sangat yakin kalau tadi dia bersama anak itu. Mereka berjalan beriringan menuruni anak tangga. Bu Rati merinding hebat, lalu menatap Mas Sofyan. "Sekarang ibu pulang aja ya. Udah biasa kok di sini." "Jadi saya tahu anak itu memang bukan manusia, Bu," ujar Mas Sofyan santai. Akhirnya Bu Rati pulang dalam kondisi yang merasa agak tenang dan tidak lagi mengambil jadwal kelas malam di gedung itu. Sejak kejadian itu juga aku tidak pernah menghitung lagi jumlah siswa yang hadir di kelasku. Karena setiap mengajar di sesi malam, aku merasa kelasku selalu lebih ramai dari seharusnya. Tamat. Baik, itulah sedikit kisah pada siang hari ini dari tweet Twitternya Mbak Putri Durga.
Terima kasih Mbak Putri Durga atas treat misterinya ya. Dan kepada semuanya pendengar, jadi kemarin kan sudah 2 hari ya saya nggak upload. Itu memang saya sakit tenggorokan, nggak bisa lah dibuat ngomong, itu agak sulit gitu. Terus pilek juga. Pokoknya benar-benar susah nafas gitu ya. Dan alhamdulillah juga bukan COVID ya, alhamdulillah. Jadi mohon maaf baru bisa upload sekarang hari ini. Dan semoga kalian suka dengan cerita pendeknya. Maaf saya tidak bisa, belum bisa ya menceritakan yang panjang-panjang. Oke, mungkin itu saja untuk siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.